Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Bengawan. Nah, semakin tumbuh kembangnya Dil Kumandil Dewawati dan Sril Pringsil, tambah aneh pertanyaannya tentang Satrio Beningit, tentang sang kinasih. Ada sebuah informasi yang ditangkap oleh Dil Kumandil Dewawati bahwa sang Satrio Beningit akan mengerahkan bolo parewangannya. Nah, kalau Eyang apa? Eyang punya pedit nogo gini. Kalau sang Satrio Beningit punya bolo parewangan. Nah, bolo parewangan itu apakah iblis, apakah setan, atau apa yang? Wah, yang nggak bisa menjawab. Bingung. Apakah jin yang? Wah, semakin mengagetkan. Tahu dari mana anak ini tentang cerita jin? Lalu sebelum dia tidur, yang menungguinya dan yang disuruh milih cerita apa, bingung. Lalu baiklah Dil Kumandil Dewawati, pertanyaanmu, sang Satrio Beningit mengerahkan bolo perewangan atau teman-teman yang tidak kelihatan. Teman-teman yang tidak kelihatan itu apakah jin atau apa? Lalu yang menceritakannya pelan-pelan. Cerita jin itu ada dari mana asalnya? Dil Kumandil Dewawati. Leluhur kita tidak pernah mengenal kata sebuah jin, karena isinya kedewataan, semua dewa. Nah, ada spesifik khusus hari pembuatan seorang malaikat, pembuatan seorang iblis, pembuatan seorang jin, bahkan pembuatan manusia pada umumnya itu dari kedangkalan spiritual yang ada harinya. Tetapi menurut kedangkalan spiritual yang jin dibuat lebih dahulu, lebih awal daripada 3 orang saudaranya. Dan dia adalah makhluk yang paling kuat, makhluk yang sangat kuat. Lalu yang bertanya, dari mana engkau tahu cerita itu? Dan engkau tahu dari mana jin itu berasal? Ya, tanyakan saja sebenarnya kepada tempat daerah di mana itu berasal. Karena di tempat yang ini tidak mengenal itu sebenarnya. Lalu yang menjelaskan kepada Dil Kumandil dari kedangkalan spiritual yang kebanyakan berada di Timur Tengah. Kebanyakan berada di Timur Tengah, kan begitu asalnya. Bolo perewangan sang Satrio Beningit ini bukanlah jin, tapi ya bisa jadi. Jadi sebenarnya leluhur dahulu itu pengendalinya, ya, si pengendalinya. Ketika hancurlah sebuah kekuatan kerajaan itu, lalu si pengendali ini mohon izin dan dia mengumpulkan
keluarganya untuk menggunakan cara lain untuk membuat suatu kekuatan. Pada dasarnya cara lain itu sama. Nah, sang pengendali jin ini menunggu tuannya. Zaman dulu dia pernah punya tuan. Seperti yang bilang, reinkarnasi. Jika engkau reinkarnasi dewa, maka nggak layak ada di sini. Tetapi jika engkau setengah, maka engkau layak ada di sini, di bumi. Nah, siapakah tuannya? Tuannya bukanlah dewa, tuannya ya manusia yang bereinkarnasi lagi menjadi manusia. Si pengendali ini dari keluarga jin. Jadi sang tuan yang dicintainya sudah tidak ada. Lalu 500 tahun dia menunggunya. Nah, kebetulan saat ini mungkin ya. Jadi bereinkarnasi lagi menjadi manusia. Bagaimana si pengendali jin atau ketua dari jin itu bisa sampai di sini? Ya, karena dia mencintai tuannya. Dia bertemu dengan tuannya, lalu tuannya tiada. Setelah tiada, dia menunggu 500 lagi untuk kehadiran tuannya. Sebenarnya tuannya ini tahu kuncinya, karena tuannya ini tahu nama aslinya. Jadi yang menceritakan kepada Delkumandil Gendewati bagaimana cara memanggil dia. Sebut nama aslinya. Kau sebut nama aslinya, engkau tahan nafas, tempatkan itu di tempat organ tertentu dalam tubuhmu, di atasnya, di atas organ tertentu. Karena dia adalah api, dan api itu bisa bertiup dari angin. Angin adalah sesuatu organ yang luar biasa, di mana organ angin. Tempatkanlah di situ, di organ angin, lalu panggillah namanya. Nah, banyak manusia yang menjual jiwanya kepada jin. Jiwanya yang dijual. Makanya ada cerita pesugihan, ada cerita ini dan itu. Ya, kalau yang sendiri, kalau sama-sama menjual, jangan cuma menjual untuk pesugihan kekayaan, tetapi mintalah menjadi Superman, mintalah menjadi superhero, ya, yang sudah kaya, kebal, bisa terbang dan sebagainya sekalian. Lalu si pengendali ini menjelma menjadi seorang petapa. Nah, jadi apakah yang Sabdo Palon itu jin? Nah, apakah yang Sabdo Palon jin? Sabdo Palon adalah siloka, sabdo adalah sabda, palon adalah kunci, kunci dari sabda. Bagaimana kunci itu menggerakkan pasukan jin atau perewangan itu tadi. Dan itu yang tahu cuma tuannya, seperti yang bilang. Jadi Delkumandil Gendewati kalau minta sama jin jangan yang tanggung-tanggung ya. Jangan cuma minta cantik atau minta duit, minta laku, minta apa. Nah,
Jin ini adalah mempunyai kekuatan yang luar biasa, super power, kekuatannya besar sekali. Dia bahkan bisa menjadi kita-kita, dan mungkin engkau nggak tahu karena yang pernah mengalaminya. Lihat di video yang sebelum-sebelumnya, siang hari bolong yang ditemuin ya menyamar menjadi seorang kaum papa, seorang nenek-nenek tua. Tapi yang nggak minta apa-apa, dan beliau banyak mengutarakan rasa terima kasih kepada yang bla 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 seperti itu. Oh, kalau menceritakan dia langsung keringetan ya. Nah, masih tertarik dengan ceritanya atau tidak? Dari Kumandel Gendewati. Nah, dia membuat sebuah kekuatan. Makanya nggak heran ya di Timur Tengah itu banyak orang kaya. Dan kalau kita pikir aneh ketika umurnya baru umur belasan puluhan tahun, 20, 25, 30, tetapi kekayaannya luar biasa. Punya berlian, punya ini, punya itu, punya mobil dan sebagainya. Ya. Middle East, Timur Tengah itu negara mana aja ya, kau tahu. Makanya nggak heran ketika engkau kesana kaya, balik jadi kaya, kesana balik jadi kaya, dan semuanya bisa terwujud. Nggak heran. Tetapi di sini di Nusantara ini adalah kedewaan, Dewoto sebenarnya pengendali mereka. Cuman saat ini pancer-pancernya aja yang nggak tahu ya, nggak bisa menceritakannya lebih dalam. Itu karena kedangkalan spiritual yang jadi ketika itu sang tuan dijebak oleh keluarga jin yang jahat karena temannya si tuan, si pengendali atau begegek ugek samar ya, itu adalah yang baik. Begegek ugek samar itu adalah yang baik, karena tidak ada penyihir atau tukang sihir yang mampu menaklukkan mereka. Tidak ada. Tapi kenapa tuannya ini bisa berteman dengan dia? Karena tuannya mempunyai hati yang murni atas gemblengan api yang sudah yang ceritakan, api menjadi cahaya yang murni. Nah, dari mana jin ini berasal? Dari api apa? Karena api kan ada 3, merah, biru, kompor gas, dan hijau yang buat ngelas besi, buat pagar dan sebagainya. Tapi jin ini dari api abadi. Masa ada api abadi? Yang api abadi itu ada atom. Makanya ada olimpiade apa itu, mengambil api abadi. Nah, diambillah apinya. Diambillah apinya. Dia bisa menjelma bersama kita. Jadi jangan heran ketika ada orang indigo atau yang berpikir yang orang lain tidak bisa berpikir, dan melihat yang orang lain tidak bisa melihat. Mungkin saja dari kedangkalan spiritual yang bagian dari keluarga mereka, karena mereka itu keluarga. Tidak ada penyihir yang bisa menghancurkan atau menjebak bangsa jin ini kecuali keluarga jin sendiri ya, keluarga jin sendiri. Makanya kenapa itu sang Ksatria Piningit pada berbaris bolo perewangannya, karena yang baik tadi sudah menemukan tuannya, dan tuannya ini sangat dicintainya.
500 tahun kembali dengan tuannya ya, tapi yang baik yang kesini. Dan yang di sana ya itu urusan keluarga jin, biarkan aja ya, biarkan mereka. Yang penting Telkumandel Gendewawati itulah cerita yang menceritakan tentang jin, ya iblis, cahaya di video-video yang ini, yang kasih part 5 ya, part 5. Jadi cari aja yang part-part itu yang baru-baru, yang sekarang itu yang part-part itu membahas tentang dunia unsur energi, bahkan dunia goib-goib. Suara apa itu? Nah, seperti itu. Telkumandel Gendewawati cucunya yang kok belum tidur, padahal yang udah cerita 16 menit. Jadi begitulah, jin berasal dari api abadi dan mereka itu berkeluarga. Kebanyakan dari mereka ada di sana, di negara Timur Tengah, karena asalnya dari sana cerita ini. Jadi ketika engkau menganalisa sesuatu, engkau harus mengerti ya, cari dulu asalnya dari mana ya, karena menurut kedangkalan spiritual yang nenek buyut-buyutnya yang nggak mengenal itu ya, nggak mengenal itu ya, mengenalnya kedewataan atau cahaya, nggak mengenal yang namanya api abadi. Nah, api abadi ini sangat kuat. Api abadi ini bisa dipanggil. Jika engkau tahu namanya, engkau meminta sesuatu, ya mungkin terjadi permintaanmu. Tapi kalau engkau meminta jangan yang tanggung-tanggung, mintalah mempunyai kekuatan penuh, dan mintalah kaya yang benar-benar menjadi kaya raya. Jangan nanggung. Di sini di negara antah berantah ini nanggung kayanya ya, nggak ada yang kayak negara yang di Timur Tengah kekayaannya ya. Kalau dinilai dari kesadaran spiritual, anak umur baru 30-35 menjelang 40 aja kekayaannya sudah luar biasa. Bagaimana cara mengumpulkannya, kan seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah mereka manusia atau mereka ya, karena yang bisa berkomunikasi adalah garis keturunan atau keluarga. Yang bisa menjebak, menghancurkan juga keluarga. Tidak ada manusia penyihir yang bisa menjebak mereka atau menghancurkan, karena mereka adalah makhluk yang paling kuat. Yang paling kuat ketika menjadi baik, jadilah itu baik. Yang tidak baik, jadilah itu syaitan ya, jadilah itu syaitan. Jadi setan itu bukan nama asli. Setan itu hanya sebuah gelar atau nama kebangsawanan atau nama keluarga besar dari jin yang jahat itu.
Gitu Delku Madel Gendewati, sudah puas dengan jawaban yang dari kedangkalan spiritual yang jika yang tidak benar ya tanyalah pada yang lebih paham dan benar. Tetapi gunakanlah kesadaran spiritualmu ketika yang mendongengkan dongeng sebelum tidurmu. Jadi gunakanlah kesadaran spiritualmu dan analisis yang benar. Ya paling enggak salahnya enggak begitu kebangetan. Dari kedangkalan spiritual yang 20 menit ini rekor nih panjang yang menjelaskannya karena kamu mau tidur ya yang jelaskan. Nah, semoga nanti kamu mengulang lagi dan melihat lagi. Begitu sudah ya tuntas berarti ya yang menjelaskannya tentang unsur-unsur api-api. Ternyata ada banyak api-api dan api abadi juga ada. Seperti itu, makhluk abadi, api abadi seperti video-video yang sebelumnya. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.